Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Yang sangat lambe tura, itu macam-macam. Dia mengatakan, woi, mulai kan para anggota dewan yang tidak sejalan, tidak sepemahaman dengan Kang DM, mulai menyematkan apalah gelar-gelar itu, ya kan. Cuman kan masyarakat itu pinter sekarang. Ketika kepentingannya keganggu, pasti para anggota dewan itu bakal bunyi kayak panci dipukul gitu, brang breng brong, brang breng brong. Cuman kan masyarakat Jawa Barat mah begini, simpel, sederhana. Ketika punya pemimpin pro rakyat, pro masyarakat, mau disematkan apapun juga tidak pengaruh juga. Malah saya sebagai warga Jawa Barat akan sematkan ke Bapak Dedi, Bapak Aing, Jabang Tutuka, ya kan, yang lahir kembali, yang habis digodok di kawah Chandra di muka dengan segala kepedihan, dengan segala kekurangan. Langsung dikasih bajunya juga kerincing wasi wasunona. Kang Deddy Mulyadi alias KDM dasar Gubernur Lambe Turah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Buat kalian yang nggak tahu, tonton dulu videonya. Kang Deddy Mulyadi dikatain Gubernur Lambe Turah sama fraksi DPR PKB. yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, itu macam-macam. Lambe tura ini bisa ada dua makna ya. Makna yang pertama, lambe tura itu adalah akun gosip yang populer, yang besar gitu ya di sosial media. Lambe tura itu benar-benar populer dan membahas gosip ya. Ini kalau dari sini emang Kang Deddy Mulyadi itu ngegosipin apa, suka gosip apa. Makna lambe turah yang kedua adalah lambe itu artinya mulut, turah itu artinya berlebihan. Jadi lambe turah itu bisa diartikan sebagai mulut yang berlebihan atau bibir yang berlebihan. Video Bapak DPR tadi ya, Gubernur Lambe Turah langsung dikasih tanggapan sama Kang Deddy Mulyadinya langsung. Nih videonya yang ini. Terus pentingnya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Gubernur konten udah, gubernur pencitraan udah, gubernur Lambe Turah udah. Apa lagi nih habis ini? Apa lagi? Masih 4 tahun lebih lagi nih Kang Deddy nih. Masih 4 tahun lagi. Apa lagi coba gelarnya? Macam betul aja itu bapak-bapak DPR yang bilang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Lambe Turah. Hah? Itu bapak siapa? Kayak bilang Kang Deddy Mulyadi Gubernur Lambe Turah. Emang Kang Deddy Mulyadi ngegosipin siapa? Hah? Kalau dari cara mulutnya ngomong ya, itu lebih Lambe Turah si bapak DPR yang tadi tuh. Dari gaya ngomong mulutnya tuh kayak ibu-ibu yang lagi ngegosip. Kalau itu bapak DPR sekedar mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya nggak apa-apa kan ya. Kan tinggal bilang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak mengirim perwakilan Jawa Barat ke NTB, ke Kormi NTB, tidak mengirimkan perwakilan Kormi Jawa Barat ke NTB. Ya nggak apa-apa kalau mengkritik. Tapi ada buntutnya. Kang Deddy Mulyadi dibilang Gubernur Lambe Turah, dibilang Gubernur naif dan segala macamnya. Ih, macam betul aja nih bapak DPR yang terhormat inilah. Padahal ya itu bapak DPR fraksi PKB itu lagi nyinyirin Kang Deddy Mulyadi di rapat itu tuh. Itu dia yang lagi nyinyir, berarti yang Lambe Turah sape? Coba sape? Belum genap 100 hari menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi sudah mengguncang jagat politik di sosial tanah Pasundan. Langkah-langkahnya yang penuh gebrakan bak badai informasi, namun juga mematik gelombang kontroversi. Dari menggulirnya program keluarga berencana dengan vasektomi sebagai salah satu syarat menerima bantuan sosial, hingga ide mendidik anak di barak militer, melangkah tak biasa, menantang pola lama dengan cara yang tak lazim. Namun, gebrakan itu tak datang tanpa badai, gelombang kritik menghantam dari berbagai penjuru. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan.
karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sejumlah anggota DPRD hingga DPR RI, semua angkat suara dan kebanyakan bernada yang keras kepada Gubernur Jawa Barat tersebut, Deddy Mulyadi. KPAI menyuarakan kekhawatiran mendalam. Mereka juga menyebut program pengiriman anak ke barak militer berpotensi melanggar hak-hak asasi anak Indonesia. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Udah pada nonton belum Indonesia Liars Club, kumpulan haters-hatersnya Pak Deddy Mulyadi? Yang saya lihat di sini udah nggak zaman sekarang kumpul-kumpul di tempat yang mewah, berpakaian rapi, duduk di bawah AC, mengkritisi pemerintahan Pak Deddy Mulyadi. Sedangkan orang yang mengkritisinya seperti Pak Ono Surono, Rocky Gerung, nol action. Pak Deddy Mulyadi mempunyai program yang jelas dan tidak bisa disamakan dengan program-program Pak Jokowi terdahulu. Kalau misalkan program Jokowi terdahulu adalah program yang tidak jelas ukuran pelaksananya seperti apa. Kalau misalkan program Pak Deddy Mulyadi sekarang adalah program-program yang memang jelas seperti apa pelaksanaannya, sudah terlihat. Namun yang sekarang saya pertanyakan adalah, ini orang-orang yang mengkritisi ini, mereka ini udah melakukan apa untuk negeri ini? Udah bisa berbuat apa untuk negeri ini? Terutama nih kemarin ada ngomong para Rocky Gerung ngomong gini, bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang berpikiran dangkal. Indonesia lebih suka orang yang berpikiran seperti Pak Deddy Mulyadi daripada orang yang berpikiran seperti Anda yang obrolannya berputar-putar seakan orang yang paling cerdas. Sedangkan apa sebenarnya yang sudah Anda berikan untuk bangsa ini dan juga untuk rakyat Indonesia, untuk membantu rakyat Indonesia? Terus ada omongan bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah Gubernur Lambe Turah. Ya jelas, Pak Deddy Mulyadi pasti banyak orang yang melihat karena kerjanya nyata. Kalau misalkan Pak Ono Surono itu kerjaannya itu kalau nggak di gedung itu juga walk out waktu rapat, terus juga di Indonesia Liars Club, ya kerjaannya itu aja, seremoni-seremoni, rapat-rapat, diskusi-diskusi, kalau nggak ada turun ke rakyat. Yang terakhir, sementara itu suara sumbang datang dari fraksi PDIP, anggota DPRD Jawa Barat. Ono Surono menyindir tajam, bara itu harusnya jadi opsi terakhir, bukan yang pertama. Ini kesannya dipaksakan karena gubernurnya gubernur konten, tegas Ono Surono. Tak kalah pedas, anggota DPR RI dari fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramli, bahkan menjuluki Deddy dengan sebutan yang menusuk, yaitu Gubernur Lambe Turah. Macam-macam dia bilang akan kucurkan 10 juta rupiah untuk setiap UMKM. Kormi saja tak bisa kirim utusan, sindirnya tajam. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.